Oke, teman-teman, kalau tadi kita sudah belajar tentang pemantulan cahaya, sekarang kita akan bahas tentang aplikasinya, terutama pada cermin. Oke, secara umum, cermin itu adalah sebuah bidang yang salah satu sisinya dilapisi oleh zat yang mengkilap, biasanya pakai perak. Tujuannya apa? Biar bidang yang mengkilap ini bisa memantulkan cahaya sehingga kita bisa memperoleh bayangan. Sifat bayangannya bagaimana? Ya nanti. Oke. Jadi yang jelas, untuk memperoleh bayangan, kita memerlukan pantulan dari cahaya. Untuk mendapatkan pantulan, kita butuh bidang pemantul yang baik. Oke, itu disediakan oleh cermin. Nah, cermin itu dibagi jadi dua berdasarkan bentuk permukaan. Jadi, yang sekarang kita bahas itu adalah yang cermin datar. Nanti yang kategori berikutnya cermin lengkung, nanti akan ada pembahasan tersendiri. Oke, cermin datar. Ya, maksudnya maknanya jelas ya. Maksudnya maknanya adalah sebuah bidang datar yang salah satu sisinya dilapisi oleh perak, sementara satu sisinya enggak. Oke, jadi ibaratnya kayak gini nih. Nah, cermin datar ini juga salah satu bentuk cermin yang paling umum kita lihat. Kalau Anda sering memperhatikan sering ngaca, pasti Anda tahu bahwa jenis kaca yang dipakai itu adalah kaca cermin datar. Oke, kenapa cermin datar yang dipakai? Karena ada 4 sifat cermin datar nih. Ada 4 keunggulan atau 4 sifat cermin datar. 4 sifat cermin datar. Sifat pertama, bayangannya tegak. Bayangannya tegak. Artinya, kalau misalnya diri kita menghadapnya ke atas, maka cerminnya juga akan menghadap ke atas. Oke, kalau Anda bercermin kepala Anda ada di atas leher, maka bayangan Anda juga pasti bayangannya ada di atas lehernya. Nggak mungkin tiba-tiba kepalanya ada di sebelah kanan leher. Oke, nah yang kedua, jarak bayangan ke cermin itu sama dengan jarak benda ke cermin. Jadi kalau dari saya ke cermin itu semeter, ya bayangannya ke cermin juga 1 meter. Nggak akan tiba-tiba lebih dekat atau lebih jauh. Nah, yang ketiga, itu tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Oke? Tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Tinggi saya 1,8 meter, maka jelas bayangannya juga pasti akan punya tinggi sebesar 1,8 meter. Ini nanti ada kaitannya dengan konsep perbesaran, tapi nanti kita bisa bahas berikut. Nah, yang terakhir, sifat bayangannya adalah maya. Sifat bayangan itu adalah maya. Oke? Nah, sifat 1, 2, 3, dan 4 inilah yang dipakai sebagai dasar kita menggunakan cermin datar dalam keseharian, utamanya dalam ketika mau berkaca gitu. Karena kan kita butuh tampilan yang sama persis dengan tampilan kita. Sehingga kita tahu bahwa ketika kita melakukan perubahan, misalnya nih alis matanya dicukur nih, ya yang di cermin juga alis matanya harus kecukur. Tapi alis mata yang mana? Alis mata yang bersesuaian. Nah, sehingga satu sifat lagi, mumpung sebelum saya lupa, jadi sifatnya ada 5 sekarang. Kiri benda akan berubah menjadi kanan bayangan. Oke, jadi misalnya saya menggerakkan tangan sebelah kanan nih, maka bayangan saya itu akan menggerakkan tangan sebelah kirinya. Oke, karena yang tegak itu, kalau tadi ngomong bayangannya tegak, kita ngomong soal orientasi ke arah sumbu Y atau orientasi tegaknya. Nah, gimana dengan orientasi kiri kanan? Ternyata kiri kanan nanti saling berkebalikan. Anda bisa lihat lagi cermin datar di rumah Anda. Oke. Nah, kalau
Kalau gitu gimana pembentukannya? Pembentukan bayangannya seperti ini. Oke. Nah, perhatikan bahwa bayangannya di sini, bayangan di sini, nih, itu dibentuk bukan dari pantulan. Oke. Bukan dari pantulan sinar. Kalau boleh saya perlihatkan, ini adalah sinar nih. Sinar datang, ini sinar pantul nih. Dan sesuai hukum pantulan, di sini berlaku nih I dan R sama. Ini juga sinar nih. Set, set. Nah, di sini juga berlaku juga nih. Sini I, sini R. Berlaku nih. Semua hukum pantulan cahaya berlaku di sini. Nah, ketika kalau di sini kan tidak. Ini disinilah kenapa bayangannya disebut maya. Oke? Kenapa? Karena bayangan di sini dibentuk bukan dari sinar-sinar cahaya yang asli, tapi cuma dibentuk dari sinar-sinar cahaya yang sifatnya imajiner. Kan cahayanya kan dipantulkan nih. Kan? Berarti kan ini kan harusnya nggak ada. Tapi dengan membayangkan kayak begini, semacam perpanjangan cahaya dari sinar pantulnya, kita bisa nih dapatkan titik pertemuan. Kenapa harus mencari titik pertemuan? Karena titik pertemuan itu jadi acuan kita untuk menentukan di mana sih bayangannya terletak dan bagaimana bayangannya harus digambar. Oke, nah karena yang bertemu, yang membentuk titik-titik pertemuan itu adalah garis-garis yang sifatnya imajiner, maka bayangannya juga bayangan yang sifatnya imajiner atau bayangan maya. Buktinya imajiner apa? Kalau bayangan yang tidak maya atau bayangan nyata, itu bisa ditangkap pada layar. Oke, contohnya adalah bayangan proyektor. Itu kan bisa ditangkap oleh layar tuh, sehingga itu disebut bayangan nyata. Tapi bayangan cermin datar tidak bisa diproyeksikan ke proyektor, tidak bisa ditangkap ke layar, sehingga bayangan cermin datar disebut sebagai bayangan maya. Dan dengan cara begitu juga kita lihat bahwa jaraknya ini sama, ketinggiannya juga sama. Kalau saya boleh sebut H aksen, ini saya sebut sebagai H. Oke, silakan di pause dulu kalau mau menggambar. Dan ini kan baru satu cermin. Bagaimana kalau misalnya sebuah benda diapit oleh lebih dari satu cermin? Biasanya sih dua. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti ini. Oke, jadi satu benda ini ketika diapit oleh dua cermin yang membentuk sudut tertentu, maka akan dihasilkan jumlah bayangan yang lebih dari satu. Oke, contoh, kalau sudutnya 120, maka terbentuk dua bayangan. Oke, ini nggak termasuk ya, karena ini bendanya. Kalau sudutnya 72, terbentuk 1, 2, 3, 4. 4 bayangan. Kalau sudutnya 50, terbentuk 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 di sini. Nah, gimana hubungannya? Hubungan jumlah bayangan dan sudut cermin itu bisa dinyatakan dalam bentuk N sama dengan 360 dikurangi theta per theta, dikurangi 1. N itu adalah jumlah bayangan dan theta itu adalah sudut antar dua cermin dalam satuan derajat. Jadi, kalau misalnya saya punya dua cermin yang membentuk sudut 45 derajat, berapa bayangan yang terbentuk? Ya, gampang aja kan? Ini tinggal diganti jadi N sama dengan 360 per 45 kurangi 1. 360 bagi 45 itu 8 kurang 1. Kita dapat 7 bayangan kalau kita punya benda yang terletak di antara dua cermin yang membentuk sudut 45 derajat. Oke? Saya pikir itu saja dulu yang bisa disampaikan. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan melalui grup atau fasilitas stream yang disediakan. Oke, sampai bertemu di video berikutnya.